Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan dan kita doakan seluruh pengurus Majelis Taklim Fatihah Husna dan juga pengurus Masjid An-Nabawi Banjarwijaya Tangerang. Betul? Tolong aminkan sama-sama, semoga majlis ini Allah rahmati. Semoga majlis ini Allah berkahi, dan semoga majlis ini Allah jaga dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bunda, teteh, sayang, semua yang hadir pagi ini, apa kabar semuanya, sehat? Coba kurang keras jawab alhamdulillahnya ini ya. Seperti lagi banyak masalah kelihatannya ini. Apa kabar semuanya? Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Sehat dompetnya? Dari suaranya ada penyesalan yang sangat dalam itu ya. Siapa yang tahun ini hidupnya mau lebih baik? Siapa yang tahun ini hidupnya mau lebih bahagia? Siapa yang tahun ini hidupnya mau tambah berkah? Siapa yang tahun ini suaminya mau tambah soleh? Nah, ngalamun kia antara ngacung, antara mikir, antara mikir gini, yang gak punya suami gak ada suaminya, yang suaminya kurang soleh asa gak mungkin AA gitu. Jadi kayak ada apa ya, kayak putus asa gitu. Nggak boleh. Coba yang punya suami, siapa yang suaminya mau tambah soleh? Yang belum punya suami, siapa yang tahun ini pengen punya suami? Jangan ragu, jangan khawatir. Ini yang belum punya suami, izin Allah ya, hari ini kan ketemu Ahilman kan, di hati bilang gini, ya Allah, aku mah mau punya suami nggak usah yang gimana-gimana, kayak Ahilman aja ya Allah. Kan udah dilihatin nih contohnya kayak begini, jadi nggak usah mikir gini, ya Allah, iya yang begitu ya Allah, tuh yang begitu tuh yang begitu. Boleh nggak begitu? Boleh nggak? Boleh. Apalagi di majelis ilmu. Kenapa Ustadz? Masya Allah. Apa kata Nabi? Perhatikan ya. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk datang ke jalan ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surga. Wa majtama'a, dan adapun kemudian mereka berkumpul, jadi mereka datang aja surga buat mereka. Wa majtama'a, kemudian mereka berkumpul. Siapa? Kaum. Di mana? Fi baitin min buyutillah, di antara rumah-rumahnya Allah, di masjid maksudnya. Ngapain mereka Ustadz? Yatsluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum. Mereka mengkaji kitabnya Allah dan mereka mempelajarinya. Apa yang Allah siapkan untuk mereka? Perhatikan 4 ini. Illa, kata Nabi, Allah siapkan 4 hal. Datang, kumpul. Betul? Datang, masuk, kumpul, duduk. Karena ada yang datang tapi terjadi ngaji, ada. Nyampe depan mau ngaji di telepon, Assalamualaikum Ucu. Assalamualaikum Ucu, ini di Tang City ada diskon,
dan diskonnya berlaku hanya jam 10 sampai jam 11 Ece. Jadi kalau Ece telat, Ece nggak akan dapat diskonnya. Dia udah berangkat, tinggal masuk masjid. Ya udah, aku nyusul sekarang ya gitu. Nggak jadi ngaji. Tapi ada orang yang datang, duduk, kemudian berkumpul. Ada atau tidak? Mana buktinya? Ah, ini. Betul? Wa majtama, kemudian mereka berkumpul satu kaum. Jadi mereka bertemu dengan sahabatnya, mereka mengkaji kitabnya Allah. Apa yang Allah siapkan, kata Nabi, ada 4. 1, nazalat alaihimus sakinah. Orang yang datang ke majlis ilmu itu Allah turunkan ketenangan dalam hatinya. Makanya Ahilman lihat ini wajahnya tenang semua, nggak tahu ada masalah apa ya. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah tanamkan kasih sayang kepadanya. Hatinya dibuat tenang, dirinya dibuat seakan-akan disayangi dalam hidupnya. Makanya mohon maaf ya, kalau Bunda tanya, siapa di antara kita yang paling disayang sama Allah? Jawabannya, kita yang hadir di majlis ilmu. Makanya Bunda mohon maaf ya, mohon maaf, ada di antara kita yang Masya Allah keinginan buat ngajinya itu begitu tinggi. Ada atau tidak? Keluar frayal nih, keluar poster set kajian Ustadz Hilman, belum terjadi harinya tapi udah kenceng keinginannya. Ada yang begitu apa enggak? Ada yang datang dari pagi banget, ada yang paling jauh, ada yang udah berkali-kali datang, ada yang baru pertama, ada. Coba yang baru pertama angkat tangan. Kamana wae atuh Ece? Ari Ece kamana wae? Masa baru sekarang ketemu teh? Nah, lihat, semua orang yang diizinkan oleh Allah, diringankan langkah kakinya untuk datang ke majlis ilmu, berarti dia sedang disayang sama siapa? Makanya mohon maaf kalau Bunda tanya, kenapa ya Bunda yang dipilih untuk ngaji seperti ini? Jawabannya bukan semata-mata karena kita mau, tapi semata-mata karena Allah yang sedang mencintai kita. Makanya mohon maaf kalau hari ini ada yang ngerasa lagi tersakiti, lagi terluka, lagi ngerasa bahwa hidup aku tuh berat banget. Hidupmu gak seberat itu, badanmu mungkin yang berat ya. Enggak. Hidupmu tidak seberat itu, betul? Yang berat itu cara pandangmu terhadap masalah yang kamu miliki. Makanya tidak ada masalah dengan masalah, yang sering jadi masalah cara kita menyikapi masalah. Catat ya, status hari Kamis itu ya. Tidak ada masalah dengan masalah, yang sering jadi masalah cara kita menyikapi masalah. Betul? Orang ikut ujian, hasilnya tidak lulus, kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Jawabannya. Nggak mungkin soalnya salah, betul? Bunda punya masalah, yang salah masalahnya atau sikapnya? Sikap Bunda untuk healing datang ke majlis ilmu itu luar biasa, karena tidak ada yang paling mencintaimu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya belajar tuh kalau lagi datang di majlis ilmu, ngusapin dada kita, ya Allah makasih ya Allah, Engkau sampaikan aku ke tempat ini ya Allah, gitu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah tanamkan kasih sayang. Gak sampai di situ, wa khaffathumul malaikah, di majlis ilmu itu ada malaikat yang berhimpun. Masya Allah, saking berhimpunnya malaikat itu berdesak-desakan ingin hadir di majlis ilmu. Maka sunnahnya kalau ngaji jangan renggang, harus saling berdekatan, karena ternyata setiap lutut bertemu dengan lutut yang lainnya menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan gak usah geser gitu, biasa aja.
sampai gesek, gesek, gesek. Itu dosa yang baru itu, menyakiti hati teman kita gitu. Wa khaffathumul malaika. Ustaz, malaikat mengapain di situ? Ya Rabb, ya Rabb. Malaikat hadir dan malaikat menyaksikan apa yang hambanya Allah lakukan di masjid itu. Makanya kalau lagi ngaji, berkata yang baik-baik, berpikir yang baik-baik, berprasangka yang baik. Makanya tadi Ahilman bilang, Bunda jangan khawatir, kalau Bunda punya harapan sampaikan aja di majelis ilmu, karena malaikat nyatet, dilihat, oh Ceida, oh iya Ceida eta teh, oh Celilis, ada yang oh Ceyuni teh nggak punya suami, bilang dalam hati, ya aku tuh pengen punya suami ya Allah. Terus punya suaminya, ya Allah nggak usah yang susah-susah ya Allah, yang penting mah wajahnya enak dipandang, bahasanya lembut, hatinya baik, uangnya banyak, minimal ya Allah kalau dia uangnya nggak banyak, minimal anaknya orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya sudah tua, tanahnya banyak, bapaknya teh punya penyakit jantung, nunggu warisan eta mah udah pasti. Wa khaffathumul malaika, malaikat berhimpun, Masya Allah. Dan yang terakhir perhatikan, wa dzakaruhumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebutkan nama yang datang di majlis ilmu itu, dibanggain sama Allah. 4, 1 ditenangkan hatinya, 2 disayangi hidupnya, 3 dihimpun dengan doa-doa malaikat di dalamnya, 4 dibanggakan oleh Allah namanya. Bunda sayang, cara agar hidup kita lebih bahagia itu adalah kita harus berusaha untuk menyembuhkan apa? Menyembuhkan luka di hati kita. Betul apa betul? Bunda perhatikan ke depan ya. Manusia itu hidup setidaknya akan mengalami 3 waktu. Berapa waktu? 3. Manusia itu hidup setidaknya akan mengalami 3 waktu atau 3 masa. Oke. Yang pertama, ada yang disebut dengan masa lalu. Apa namanya? Masa lalu. Yang kedua, ada yang disebut dengan masa sekarang, masa kini. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan masa depan. Oke. Ada berapa masa? 3. 1 masa lalu, 2 masa sekarang, 3 masa depan. Yang pertama namanya masa apa? Lalu. Apa itu masa lalu? Segala sesuatu yang telah terjadi, yang telah berlalu. Betul apa betul? Sekuat tenaga pun kita ingin kembali ke masa lalu nggak akan bisa, karena itu sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah berlalu. Masa sekarang adalah sesuatu yang sedang terjadi, betul? Dan masa depan adalah segala sesuatu yang akan terjadi dan belum tentu kita temui. Jelas apa jelas? 1 masa lalu, sesuatu yang sudah terjadi. Masa sekarang, sesuatu yang sedang terjadi. Masa depan, sesuatu yang akan terjadi dan belum tentu kita temui. Pertanyaannya, sekarang kita hidup di masa yang mana? Masa sekarang.
Berarti Ustadz akan ketemu orang yang tidak akan bahagia dalam hidup. Kira-kira siapa orang yang tidak akan bahagia dalam hidup? Sekarang kita hidup di mana? Masa sekarang. Berarti akan ada orang yang tidak akan bahagia dengan hidup. Tahu siapa? Siapin kameranya. Status di TikTok nanti ini siapin. Siapin biar nggak diulangi lagi. Siapin ya. Orang yang tidak akan bahagia adalah orang yang masih menghidupkan masa lalunya untuk hidup saat ini, dan orang yang mencemaskan masa depannya untuk hadir saat ini. Saya ulangi, orang yang tidak akan bahagia adalah orang yang masih menghidupkan masa lalunya untuk hadir saat ini, dan orang yang mencemaskan masa depannya untuk hadir saat ini. Maka rumusnya, jika ingin bahagia, jangan terlalu gelisah dengan masa lalu, jangan terlalu khawatir dengan masa depan. Nikmatilah dan jalanilah hari ini, karena sekarang kita sedang hidup di saat ini. Status hari Kamis malam Jumat itu. Coba saya mau tanya, orang yang masih menghidupkan masa lalunya untuk hadir sekarang, capek atau tidak? Mending kalau masa lalunya membahagiakan, masih oke lah, masih bisa lah. Tapi yang paling sakit, yang paling gak enak, udah masa lalunya bikin sakit, dia masih hidupkan saat ini, maka yang terjadi pasti tambah sakit. Betul apa betul? Masa lalunya tidak bahagia, tapi dia masih hidupkan sampai sekarang, maka yang terjadi hidup sekarang akan tambah tidak bahagia. Betul? Makanya kalau ada orang yang bilang gini, aku mah begitu berat ya hidup itu. Terus saya tanya, beratnya kenapa? Ada, aku mah punya masa lalu yang buruk, dan itu teh masih hadir terus atau dalam hidup aku. Terus saya tanya, yang mengizinkan hadir siapa? Tuh, coba, yang masih mengizinkan hadir itu siapa? Kan kita sendiri, betul nggak? Sekarang ada dua pilihan, masa lalu kita ada yang baik, ada yang nggak baik, betul? Ada yang nyenengin, ada yang nggak nyenengin, ada yang ngebahagiain, ada yang nyedihin. Pertanyaannya, kita mau pilih yang hadir yang mana? Yang nyenengin apa yang nggak nyenengin? Kan harusnya yang kita pilih yang nyenengin. Terus kenapa kita harus masih memendam yang nggak nyenengin itu? Janganlah merasa jadi orang yang paling terluka. Janganlah jadi orang yang merasa paling tersakiti, karena nyatanya kita tersakiti yang mengizinkan siapa? Kita juga. Bunda bilang gini, tapi aku tuh pengen lupa, aku juga tahu perasaan kamu pengen lupa, tapi kadang rumusnya semakin kita berusaha melupakan, bukan makin lupa malah makin ingat. Betul nggak? Bunda pengen lupa, lain lupa malah tambah ingat. Karena yang kita ingin lupain sesuatu yang menyakiti, tapi kita lupa ingat kebaikan yang Allah kasih pada hal yang lain. Maka gimana caranya biar kita tidak berlarut-larut dalam masa lalu yang tidak menyenangkan untuk kita? Yang namanya luka itu kan gak enak, ya kan? Iya gak sih? Yang namanya luka tuh enak gak sih? Enggak kan?
Berarti maunya, yang namanya luka itu maunya ya, maunya disembuhin apa dihilangin? Maunya. Yang namanya luka itu maunya disembuhin apa dilupain? Maunya disembuhin apa dihilangin? Maunya kan, maunya pasti dihilangin kan, tapi nyatanya nggak bisa hilang. Berarti rumusnya jangan dihilangin karena nggak akan bisa. Berarti apa? Cukup disembuhin. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang kita ngotot bukan mau disembuhin, hanya ngotot dihilangin. Ibaratnya begini, bunda jatuh, waktu jatuh kakinya terluka, sakit. Di mana sakitnya? Di kaki atau masa di sini? Kan yang jatuh teh kaki, kumaha sih? Bunda jatuh, ada lukanya, sakit. Yang sakit di mana? Di kaki ya. Sekarang pertanyaannya, kalau bunda jatuh ada luka di kaki, yang harus kita lakukan menghilangkan lukanya atau ngobatin lukanya? Yang kita lakukan hilangkan lukanya atau ngobatin lukanya? Bunda mau pakai apapun juga agak susah ngilangin luka, apalagi baru kejadiannya. Berat, Ustaz. Maka perintahnya apa? Perintahnya bukan menghilangkan luka, tapi cukup ngobatin luka. Betul nggak? Jangan berusaha menghilangkan lukanya karena engkau nggak akan mampu menghilangkannya. Cukup menghilangkan rasa sakitnya, perlahan tapi pasti, maka lukanya akan hilang bersama dengan sakit yang kamu rasakan itu. Berarti kalau sekarang kita punya luka di masa lalu, yang harus dihilangkan bukan lukanya, dan luka sudah terjadi. Bunda mau ngotot pengen hilang, udah terjadi. Betul nggak? Ustadz, kenapa ya suami aku tuh begitu tega nyakitin aku? Bunda mau nanya kayak begitu, apakah lukanya kemudian jadi tidak terjadi? Kan tidak, sudah terjadi. Berarti kalau ada orang yang masih nanya kok tega sih, berarti dia masih belum paham kalau itu sudah terjadi. Yang ada ujungnya dia akan mengulang luka yang sama di waktu yang akan datang. Tapi kalau dia belajar untuk oke, sudah terjadi, sekarang gimana ya cara menyembuhkan lukanya? Kan begitu kan? Betul apa betul? Bunda mau ngotot pengen, harusnya enggak, harusnya kan enggak gitu kan? Bunda mau bilang harusnya enggak gitu, sudah terjadi kan? Enggak akan mungkin bisa kembali lagi. Maka gimana atuh ya caranya agar kita bisa menyembuhkan luka, bukan menghilangkan luka? Maka Ahilman seringkali membuat dengan kalimat-kalimat yang sederhana untuk kita pahami. Setidaknya ada 4M cara kita menyembuhkan luka di masa lalu. Ada berapa? 4. 1, saya percepat ini, menerima. Apa? Oke, nanti kita bahas. 2, muhasabah. 2 apa? Saya sebutkan 4-4-nya biar gak ketinggalan nanti materinya. 3, memaafkan. 4, mendoakan. Oke. 1 apa? Menerima. 2, muhasabah. 3, memaafkan. 4, mendoakan. Oke, yang pertama apa? Menerima. Untuk semua yang telah terjadi, belajar untuk menerima.
bahasa Arabnya ridha. Apa namanya? Ridha. Bahasa Indonesianya menerima. Bunda sayang, ridha, nerima apa yang telah terjadi, karena itu sesuatu yang tidak akan bisa kita ulangi lagi. Sekeras apa kita bilang coba dulu, nggak boleh. Maka Nabi melarang kita mengatakan coba dulu, seandainya dulu, nggak boleh. Untuk yang telah terjadi katakan qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Qadarallah wa ma syaa fa'ala. Tu 2 3. Qadarallah wa ma syaa fa'ala. Sudah menjadi ketetapan Allah dan Allah berkehendak itu terjadi. Ingat ya, ini rumus. Faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhtu. Barang siapa yang ridha dengan ketentuan Allah, maka Allah ridha kepadanya. Dan barang siapa yang benci dengan ketentuan Allah, maka Allah benci kepadanya. Bunda sayang, bukankah kita telah berjanji bahwa semua yang kita lakukan, bahwa semua yang terjadi, bahwa semua yang telah kita lalui itu semua semata-mata untuk siapa? Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, sesungguhnya semua hanya untuk siapa? Allah Rabbul Alamin. Sekarang yang mengizinkan luka itu hadir siapa sebenarnya? Allah. Betul? Yang menakdirkan luka itu terjadi siapa? Allah. Makanya mohon maaf, ada qadha, ada qadar, dan itu yang bunda harus imani. Betul? Kan rukun iman ada berapa? Pak Bolit jawaban teh. Rukun iman ada berapa? 5 apa 6? Yang jawab 5 angkat tangan. Yang jawab 6? Oke. 8 ada? Nggak ada. Rukun iman ada berapa? 6. 1 iman kepada siapa? Allah. 2 iman kepada siapa? Malaikat. 3 iman kepada siapa? Kitab. 4 iman kepada siapa? Rasul. 5 iman kepada siapa? Hari kiamat. 6 iman kepada qadha dan qadar. Qadha segala ketetapan yang sudah Allah tuliskan jauh-jauh sebelum kita dilahirkan. Qadar adalah sesuatu yang telah Allah jadikan untuk terjadi dengan diri kita. Berarti mohon maaf, tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita melainkan semua atas izin siapa? Semua. Coba dibuka surat At-Taghabun ayat 11. Surat apa? At-Taghabun ayat 11. Surat At-Taghabun teh surat keberapa? Ayo. Surat ke-64. Yang bawa Al-Quran silahkan dibuka Al-Qurannya. Yang bawa HP yang ada aplikasi Al-Quran silahkan dibuka. Surat apa? At-Taghabun surat ke-64 ayat 11. Sudah ketemu belum? Baik. Bunda, teteh sayang, hayati dengan iman ya, perhatikan dengan iman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ma asaba, dan tidak ada satu musibah pun, mim musibatin, dari sekian banyak musibah. Izin. Waktu kita terluka itu musibah atau bukan? Waktu kita tersakiti itu musibah atau bukan? Waktu kita ada yang zolimin itu musibah atau bukan? Kita yakin ya, tidak ada satupun yang menimpa kita
rasa sakit yang menimpa kita, illa kecuali biiznillah, telah diizinkan oleh siapa? Oleh Allah. Terus tugas kita apa? Lanjut kalimatnya, wa may yu'min billah, dan barang siapa yang yakin kepada Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah, termasuk barang siapa yang ridho, kan, barang siapa yang nerima atas musibah yang terjadi itu, atas luka yang terjadi itu, apa? Yahdi qalbah, maka Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya. Tuh, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Maka kalau bunda, teteh mau belajar menyembuhkan luka yang telah terjadi, yang pertama M-nya apa? Menerima. Ridho. Kalau ini semua dikasih dari siapa? Allah. Ridho. Kalau ini semua terjadi atas izin siapa? Allah. Ridho. Kalau ini semua dihadirkan atas maunya siapa? Allah. Dan ini yang harus kita tanamkan dalam hati. Gimana ya biar kita bisa ridho? Kadang susah. Sekarang ridho, besok ingat lagi. Sekarang nerima, besok kepikiran lagi. Ada yang begitu apa enggak? Sekarang pas dengerin ceramah adem, nerima. Pas keluar mikir deui abi teh. Ada yang begitu apa enggak? Bunda pas lihat misalnya di sosmed belajar nerima, iya sih harus ridho sih, tapi kan sakitnya tuh besar, berat. Balikin lagi, tidak ada jawaban, hanya kembali kepada Quran lagi. Maka tolong catat 3 ayat yang insya Allah akan membuat kita makin ridho. 3 ayat dalam Al-Quran yang insya Allah akan membuat kita makin ridho dengan izin Allah. 1, surat Al-Baqarah ayat 216. Surat apa? Al-Baqarah 216. Yang kedua surat Al-Baqarah ayat 286. Yang ketiga surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Masya Allah, ujungnya 6 semua nih. Sudah? Ulangi lagi. Kok tadi kayak iya aja kira ini belum. Ada berapa ayat? 3 ayat. Bismillah ya, dengan izin Allah bunda hayati 3 ayat ini. Mudah-mudahan kita dikasih kelapangan untuk lebih ridho dengan ketentuan Allah. 1, surat Al-Baqarah ayat 216. 2, surat Al-Baqarah ayat 286. 3, surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Oke, saya jelasin sedikit-sedikit ya. Yang pertama surat apa? Al-Baqarah ayat 216. Isinya bunda harus yakin bahwa semua yang terjadi itu yang terbaik. Semua yang terjadi itu yang terbaik. Apa isi ayatnya Ustadz? Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik dalam pandangan Allah, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk dalam pandangan Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Bunda sayang, yang lebih tahu tentang kita siapa? Yang paling tahu tentang kita siapa? Yang lebih paham tentang diri kita siapa? Mohon maaf, bahkan kita sendiri pun gak tahu 1 jam 2 jam ke depan akan jadi seperti apa. Betul? Makanya mohon maaf, Allah maha tahu, Allah lebih tahu, kita tidak tahu, maka jangan sok tahu. Allah maha tahu, Allah lebih tahu, kita tidak tahu, jangan sok. Kita bilang
bilang, Ustadz kenapa aku harus terluka dulu ya, kenapa harus ada yang nyakitin aku ya? Shh, nyakitin dalam pandanganmu, tapi justru di pandangan Allah bukan menyakitimu. Allah sedang menguatkanmu sehingga kamu jadi tahu, oh begitu ya ya, disakiti itu nggak enaknya luar biasa. Oh begitu ya aku tuh jadi belajar banyak tentang yang pernah terjadi. Bukankah yang membuat bunda strong? Strong, non strong tehnya. Bukankah yang membuat kita kuat karena ujian yang pernah melanda kita? Betul? Bunda karena udah biasa disakiti jadi biasa aja kan? Naon sih? Bunda yang udah ngalamin sakit itu kan sekarang ketika badai itu datang lagi jadi biasa aja. Karena bunda pernah ngalamin itu. Betul apa betul? Tapi kalau baru coba jeger, wah langsung stres. Makanya mohon maaf, jangan menyamaratakan semua orang dengan sikap yang sama, karena masing-masing punya sikap yang beda dengan keadaan yang berbeda. Ahilman, sejak kecil saya anak yatim, ditinggal orang tua saya sejak kecil. Dulu saya sempat berpikir ya, kenapa Allah tuh kok ngambil usia orang tua saya di saat saya masih kecil, padahal itu lagi butuh-butuhnya. Saya ditinggal ayah saya kelas 6 SD, kemudian ibu saya sakit sampai meninggal di usia SMP dan SMA-nya. Itu berat sekali bagi saya. Tapi saya percaya kalau saya komplain, nggak mungkin orang tua saya hidup lagi, ya nggak? Kalau saya marah juga nggak mungkin orang tua saya hadir lagi. Terus apa sikapnya? Ya terima aja. Kalau itu sudah terjadi dalam pandanganmu, orang tuamu pergi memang menyakitkanmu, tapi ternyata Allah sedang menguatkanmu Hilman, agar kamu lebih mandiri, agar kamu lebih yakin dalam hidup, agar kamu lebih tegar dalam hidup. Karena boleh jadi Allah memberatkan hidup seseorang karena Allah sedang membesarkan orang tersebut untuk mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Apa sikap pertama? Nerima. Boleh jadi mohon maaf ya, orang tua kami mungkin usianya lebih duluan diambil, karena kalau semakin kita dewasa semakin nyakitin orang tua, jangan-jangan. Makanya Allah ambil orang tua kami, setidaknya agar kamu Hilman tidak menyakiti hati orang tuamu. Misal orang tua kami diambil, boleh jadi kalau mau lebih dalam lagi, Allah lebih sayang sama orang tua saya. Ibu saya sakit stroke, daripada hidup dalam keadaan sakit mungkin lebih menyakiti ibu saya, maka Allah ambil usia ibu saya karena Allah lebih sayang sama ibu saya. Maka tidak ada yang paling sayang sama kita kecuali siapa? Allah. Tidak ada yang paling tahu tentang kita kecuali siapa? Allah. Bunda bilang, Ustadz Allah nggak sayang, buktinya Allah nyakitin saya dengan orang yang nyakitin saya. Shh. Biasanya kalau kita disakiti pada bab yang satu, maka Allah akan bahagiakan pada bab yang lain. Betul nggak? Bunda misalnya diuji dengan pasangan, nanti bunda dihibur sama Allah dengan anak-anak. Bunda diuji dengan mertua, orang tua misalnya, nanti bunda dihibur dengan suami yang baik. Tapi aku mah semuanya masalah kayaknya. Suami aku bermasalah, orang tua aku bermasalah, anak-anak bermasalah. Saya kira Allah tidak sekejam itu kok, dan Allah maha baik. Nanti kita lihat pada M yang lain gitu. Tapi M yang pertama apa dulu? Menerima. Satu, coba nanti dibuka ya surat Al-Baqarah 216. Yang Allah kasih pasti yang terbaik. Yang kedua surat apa? Al-Baqarah 286. Apa isinya? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Yakin yang Allah kasih tidak akan mungkin melebihi batas kemampuan kita. Jadi Allah itu menguji kita, bunda sayang, teteh sayang, itu selalu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Makanya kalau ada yang bertanya, kenapa aku yang disakiti pada bab ini?
Kata Allah, hambaku, karena kamu yang kuat dan mampu menghadapi yang berat ini. Kenapa enggak yang lain? Karena yang lain enggak mampu. Hilman, kenapa kamu jadi anak yatim di usia kamu kecil? Kamu enggak usah bilang kenapa enggak yang lain, enggak usah. Kenapa aku pilihkan kamu Hilman? Karena aku tahu, kata Allah, hati dan pundakmu kuat untuk menghadapi itu. Makanya masing-masing orang diuji dengan ujiannya masing-masing. Betul apa betul? Ada yang diuji sama pasangan, ada? Ada nggak? Yang mana orangnya? Pasangannya soleh, diuji sama mertua, orang tua, ada? Ada. Pasangannya baik, orang tuanya baik, diuji sama adik kakak iparnya, ada? Yang mana orangnya? Pasangannya soleh, orang tuanya soleh, ada kakak iparnya baik, diuji sama anak-anaknya, ada nggak yang begitu? Ada yang begitu? Semuanya baik, diuji sama besti-bestinya, circle pertemanannya. Betul apa betul? Semuanya baik, mohon maaf, diuji sama urusan ekonominya. Semuanya baik, ekonominya baik, diuji sama kesehatannya. Ada? Semuanya baik, diuji sama trauma di masa lalunya. Ada nggak? Jadi semua orang diuji dengan ujian masing-masing, tapi catatannya setiap ujian tidak akan pernah melebihi ke batas kemampuan seorang hamba. Makanya bunda kalau paham ayat ini lebih ridho tuh. Iya ya, kenapa aku yang diuji begini Ustadz? Karena Allah yakin. Tapi sampai kapan Ustadz? Gitu kan? Sampai kapan Ustadz? Sampai kamu paham bahwa semua yang kamu khawatirkan bukan sesuatu yang harus kamu khawatirkan. Jalani aja, nanti juga selesai. Iya nggak sih? Di dunia ini nggak ada yang kekal. Betul nggak? Ada nggak yang kekal di sini? Yang namanya senang, emang senang terus? Enggak. Yang namanya sedih, emang sedih terus? Enggak. Begitupun kamu ketika senang tidak akan lama, begitupun kamu sedih, sedih pun tidak akan. Coba dong bersikap adil dengan hidup ini. Ini mah kadang-kadang kalau bahagia, ya udah bahagia segitu. Tapi kalau sedih, coba bersikap adil atuh sama hidup teh. Bunda, nikmat yang Allah kasih dikit apa banyak? Nikmat yang Allah kasih dikit apa banyak? Masalah yang Allah titipin sama kita dikit apa banyak? Oke, dikit apa banyak? Tergantung masalahnya. Oke, kita sepakati banyaklah, betul? Nikmatnya banyak, masalahnya banyak. Kira-kira kalau dihitung nikmat dengan masalah itu lebih banyak nikmat apa masalah? Setuju ya? Lebih banyak apa? Nikmat. Tapi yang sering kita pikirin nikmat yang banyak atau masalah yang sedikit? Nah, atau gitu orang teh. Kenapa begitu kita teh atuh? Bunda, ini apa? HP yang lengkap, iPhone 14 Pro Max. Dia tahu. Lain sombong, ini pemberitahuan biar bunda teh tahu. Coba, bunda, kalau Ahilman bilang, bunda mau nggak HP ini? Jangan berharap begitu, biasa aja ya. Bunda, A punya HP, A kasih, bunda mau nggak HP ini? Oke. Tapi dengan syarat, AA kasih HP ini, tapi jempol tangan bunda AA ambil. HP-nya dikasih, tapi jempolnya AA kasih. Kebetulan AA pengoleksi jempol tangan di rumah. HP-nya dikasih, tapi jempolnya AA ambil. Mau apa enggak? Oke. Kenapa bunda tadi begitu ngotot pengen HP ini? Karena bunda lupa mensyukuri jempol yang Allah kasih sama bunda.
ternyata nggak punya HP iPhone 14 Pro Max juga yang harganya 25 juta biasa aja. Disebutkan langsung ya. Dia can lunas ya, tiba-tiba diumumkan dia teh. Ternyata punya HP iPhone ini jadi nggak ada harganya. Kalau bunda melihat ternyata nikmat jempol lebih mahal daripada harganya. Coba, ternyata fine-fine aja nggak punya HP yang mahal juga. Karena kita masih punya jempol, betul? Lebih bermasalah tidak punya HP atau tidak punya jempol. Tapi kenapa suka stres dengan tidak punya HP-nya? Tapi nggak pernah mikirin dengan nikmat jempolnya. Jelas atau tidak? Suami bunda punya? Suami bunda punya? Oke, bunda punya suami. Oke, suami punya kekurangan, punya kelebihan. Kekurangan sama kelebihannya lebih banyak mana? Kekurangan sama kelebihan suami lebih banyak kekurangan apa kelebihan? Kelebihan, tergantung suaminya. Tapi kalau dari hati yang paling dalam, Ahilman pasti jawab lebih banyak kelebihan. Betul? Bunda sayang, selama suami bunda ada, selama suami bunda sholat, selama suami bunda memberi nafkah, bukan urusan banyak atau dikit ya, yang penting cukup. Selama dia mau bekerja, selama dia mau berikhtiar, selama dia masih mau tanggung jawab, suaminya ada, sholat, nyari nafkah, cukup. Ganteng relatif, jelek mutlak. Ganteng relatif, kaya relatif, punya pangkat jabatan relatif, betul? Yang penting suaminya ada, suaminya ada, sholat, dia mau kerja, mau usaha, mau kerja keras, mau, sudah cukup. Sekarang bunda coba lebih ngelihat yang 3 tadi atau yang kurang-kurang tadi. Tapi suami aku tuh galak, tapi suami aku tuh nggak perhatian, tapi suami aku tuh nggak. Coba yang enggaknya itu tutup dulu deh, yang enggaknya tutup. Bunda hadirkan banyak kelebihannya. Bunda yakin kekurangan yang ada pasangan kita Allah titipin ke kita, karena hanya bunda yang siap menerima suami bunda yang seperti ini. Kenapa nggak yang lain? Ustadz, apa nggak ketukar suami saya sama suami orang lain gitu? Kenapa emangnya? Ya perasaan di rumah ada nggak minta yang begini, aku teh. Apa ketukar sama suaminya Cida tetangga saya? Dan meni soleh suaminya teh Cida mah nggak kayak suami aku. Shhh. Bunda, kadang sesuatu itu terasa lebih baik karena belum kita miliki. Betul apa betul? Sesuatu itu kadang terkesan jadi lebih baik karena kita belum memiliki. Kayak bunda jalan-jalan ke mall, ada tas bagus, pengen beli apa enggak? Ada uangnya? Bunda jalan-jalan ke mall, pengen beli tas baru, pengen apa enggak? Oke, sebelum kebeli bagus apa enggak? Pengen. Izin Allah dikasih uang sama suami dan punya rezeki kebeli itu tas, maka tasnya dibeli. Pertanyaan saya, antara sebelum kebeli dengan setelah kebeli rasanya sama apa beda? Lebih nikmat sebelum kebeli apa setelah kebeli? Faktanya, rasanya kayaknya lebih enak sebelum kebeli. Betul nggak? Pas udah kebeli mah asa biasa aja. Apalagi kalau udah dipakai berkali-kali, betul? Suami bunda sekarang rasanya antara dulu dengan sekarang sama apa beda? Lebih nikmat dulu apa sekarang?
rasanya ya, maksudnya rasa di hati ya, jangan memahami yang lain ya. Kenapa ya kok rasanya beda? Karena dulu belum kita miliki, sekarang bunda seolah-olah sudah memiliki. Betul nggak? Handphone iPhone 14 Pro Max yang harganya kenapa bunda bilang enak kali ya punya iPhone? Karena belum bunda miliki, tapi bunda tidak pernah syukur dengan jempol yang bunda punya karena bunda sudah merasa memiliki. Ustadz, halo, ngerti nggak sih? Si ente ngerti gitu, ngerti nggak sih? Penjelasannya oke kan? Emang ke ibu-ibu kudu gini aja, ke ibu-ibu kudu rinci, ke ibu-ibu mada tuh, bukan kayak anak mahasiswa jadi kudu aduh dijelaskan gitu. Aya nu kieu ngahulang aya, aya nu senyum aya, aya nu naon sih ya terima aya. Makanya Ahilman cari kalimat-kalimat yang bisa dimasukin oleh semua gitu. Ahilman, bunda ngelihatnya mungkin ini mungkin ya karena Ahilman nggak tahu, tapi mungkin bunda bilang gini, enak kali ya punya suami kayak Ahilman gitu. mungkin ini mungkin kan, saya nggak tahu. Karena coba kenapa terasa nikmat enak, kebayangnya yang bagus-bagus? Kenapa? Karena belum dimiliki. Bunda kalau jadi istri saya biasa aja karena sudah dimiliki. Ternyata yang sering menyakiti hati adalah rasa terlalu merasa memiliki. Betul? Maka nikmatnya jadi hilang. Nah, bunda ketika terluka merasa memiliki. Aku yang tersakiti, aku yang terluka, Ustaz. Dia mah nggak tersakiti, aku yang tersakiti. Hello. Kita yang nyimpulin kita tersakiti, padahal mohon maaf, jangan merasa tersakiti padahal kita yang menyakiti. Jangan merasa terluka, jangan-jangan kita yang melukai. Tapi kita nggak pernah nyadar begitu karena kita nggak pernah nerima yang kita terima yang disakitinya. Padahal mohon maaf, Allah tidak akan memberikan beban kepadamu melebihi batas kemampuan. Betul apa betul? Dan yang ketiga, surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada banyak kemudahan, dan bersama satu kesulitan ada banyak kemudahan. Lukanya cuma satu, tapi kebaikannya banyak. Tapi kebaikan yang banyak itu ketutup karena yang dipikirin apa? Lukanya itu. Makanya sekarang yuk untuk semua luka yang telah terjadi, apa sikapnya? Menerima, ridho. Sudah terjadi. Ibaratnya begini, bunda lagi ngumpul sama teman-temannya, tiba-tiba pas lagi ngumpul teh ada bau yang tidak sedap. Ada yang buang angin, ada yang kentut. Kira-kira kalau kentut tidak ada suaranya, biasanya baunya biasa aja atau lebih bau biasanya kan? Oke. Ibaratnya itu luka ya, ibaratnya luka, anggap aja itu luka. Ini kebiasaan yang mohon maaf ya, cek mah buat apa gitunya, pas kentut bau. Kita suka begini, siapa yang kentut? Siapa yang kentut? Pertanyaan saya, emang kalau udah ketahuan yang kentut, emang baunya hilang? Coba saya mau tanya, emang kalau udah ketahuan siapa yang kentut, tiba-tiba baunya hilang atau enggak? Terus untuk apa dicari?
buat pengakuan, buat lebih jelas kalau bukan aku yang kentut gitu. Untuk apa? Yang ada nambah dosa, fitnah sama orang, kamu kentut ya, kamu kentut. Kata orang enggak, ujungnya berantem. Lagi enak-enak lagi ngumpul jadi berantem gara-gara urusan apa? Urusan nuduh kentut, bukan kentutnya. Kentutnya mah nggak ada masalah, dia teman naluri dari Allah. Yang jadi masalah nuduh kentutnya. Lagi asik-asik ngobrol ketemu dituduh kentut, sakit. Ah, saya mau pulang aja, ngapain di sini juga dituduh hitut, saya mah pulang. Pertanyaan saya, buat apa nyari yang kentut siapa? Emangnya kalau udah ketahuan baunya hilang? Enggak, tetap aja ada di sini. Terus kumaha tuh Ustad? Ridho, menerima. Jadi nanti mah kalau ada bau hitutnya langsung, ya Allah, terima kasih ya Allah, hidung saya masih berfungsi ya Allah. Betul apa betul? Ibaratnya kayak tadi bunda dikasih luka, kalimatnya bukan kenapa dilukai, enggak usah, terima kasih ya Allah, engkau masih nitipin luka ke hati saya, sehingga dengan ini engkau masih mencintai saya ya Allah. Kalau dulu enggak terluka, saya enggak pernah tahu ya Allah gimana enaknya tahajud sambil nangis itu. Iya bener, iya bener cenah tuh. Kalau dulu nggak pernah terluka, bunda nggak pernah ngalamin gimana enaknya muhasabah sambil menangis itu. Kalau bunda nggak pernah terluka, bunda nggak pernah ngalamin gimana enaknya ngaji, enaknya talim sambil bunda tuh ngerenungin sambil ngerasa bahwa ya Allah nikmat banget hidup ini ya Allah. Dan kalau nggak terluka dengan yang ini, gimana kalau aku nggak akan bisa ketemu sama orang yang menggantikan dia dalam hidup saya ya Allah. Betul apa betul? Tapi faktanya nggak ada ganti-gantinya. Sekarang masih aja begini-begini. Izin, kalau belum ngerasa ada kebaikannya berarti belum apa? Nerima. Berarti kita masih belum ridho, kita masih sering menyalahkan. Andai dulu Ustadz aku nggak milih dia Ustadz, harusnya nggak begini, itu tanda nggak ridho. Andai nggak ridho itu, makanya kan suka ngulang kita mah. Andai gitu, andai sejak awal ku tahu akhirnya begini, ku tak akan mau mencintaimu telah sedalam ini. Entah apa salah dan dosaku hingga kau kirimkan orang ini. Capek, udah nggak usah begitu. Ridho. Abis ridho apa? Nerima muhasabah. Kadang luka itu diundang sama kita juga. Diundang sama siapa? Sama kita juga. Apa undangannya Punten, boleh jadi ada dosa yang pernah kita lakukan, sehingga Allah mengirimkan luka yang dengan luka itu Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita. Tadi sebelum berangkat Ahilman baca kitab Al-Hikam di mobil. Jadi Allah itu kalau sedang mencintai seorang hamba, maka Allah akan menyegerakan ujian kepada hamba itu. Sebagai apa? Sebagai cara Allah menghapuskan dosa-dosa hamba tersebut. Jadi tidak ada satupun rasa sakit yang kita rasakan kecuali saat kita ridho, saat kita berlapang, maka di saat itu Allah sedang hapuskan dosa-dosa kita. Mungkin caranya harus begitu, ada luka yang datang di hati kita agar Allah membersihkan dosa-dosa kita. Makanya kalau ada orang yang diuji begitu berat dalam hidupnya dan dia tetap sabar, maka Allah bilang sama malaikat, wahai malaikat, catatlah semua rasa sakitnya sebagai kesempurnaan semua amal soleh dalam hidupnya.
Makanya ketika Nabi Ayub alaihi salam sakit, bunda tahu Nabi Ayub? Kenal. Di mana kenalan sama Nabi Ayub itu tuh? Nabi Ayub pernah sakit, betul? Pernah sakit, panjang sakitnya, lama sakitnya. Istrinya pernah minta sama Nabi Ayub, kamu kan Nabi, doa tuh sama Allah biar kamu disembuhkan. Tuh, kata istrinya, kamu kan Nabi, minta atuh sama Allah biar kamu disembuhkan. Apa kata Nabi Ayub? Wahai istriku, berapa lama Allah berikan sehat kepadaku? Sekian. Berapa lama Allah berikan sakit kepadaku? Sekian. Kalau dibandingkan antara sakit dengan sehatku, lebih banyak mana? Sehat. Apa kata Nabi Ayub? Kalau dengan rasa sakit ini adalah cara Allah menghapuskan kesalahanku, karena selama sehat mungkin aku belum bisa bersyukur kepada Allah. Lihat, maka aku lebih ridha dengan rasa sakitku asalkan Allah tambah sayang kepadaku. Kan kalau kita mah Nabi bukan, Nabi bukan, ulama juga bukan, ustadz juga bukan, amalnya juga sedikit, dosanya. Terus kita teh nggak mau diuji, padahal dengan ujian itu adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Kumaha tuh? Harus cara apa lagi yang Allah kasih sama kita biar Allah bisa menghapuskan dosa-dosa kita? Sholat belum tentu khusyuk, ngaji Quran jarang, sedekah sedikit. Apa? Halo? Mikir atuh, diam aja ini teh. Iya ya, sholat nggak khusyuk, ngaji Quran jarang, sedekah kurang. Terus gimana cara Allah menghapuskan dosa-dosa saya? Maka caranya Allah berikan ujian yang melukaimu agar kamu belajar berlapang dengan itu. Ketika itu Allah hapuskan dosa-dosamu. Senang nggak kira-kira? Yang menyakiti, yang disakiti, yang dapat dosa, yang menyakiti apa yang disakiti? Halo, jawab. Yang menyakiti, yang disakiti, yang dosa, yang menyakiti, yang disakiti. Yang menyakiti, yang disakiti, yang dapat pahala, yang menyakiti, yang disakiti. Makanya wajah-wajah bunda, halo, kalau kita merasa disakiti, tersakiti, berarti sedang disiapin apa? Pahala. Bukankah Allah maha baik? Betul apa betul? Jadi muhasabahi, introspeksi diri. Iya ya Ustadz, mungkin Allah meletakkan hal yang tidak mengenakan untukku, karena ada perbuatan burukku, Allah hapuskan dosa yang buruk ini dengan luka yang datang kepadaku. Selesai. Maka nanti yang ketiga sudah muhasabah apa? Maaf, memaafkan. Memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Status hari Jumat. Memaafkan tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Untuk semua luka yang telah terjadi, belajar memaafkan saja. Betul? Maafin diri kita, maafin luka kita, maafin orang yang nyakitin kita. Bunda ingat ya, jangan pernah bilang begini, Ustadz keenakan dia nyakitin saya, nggak dapat balasan apa-apa. Kata siapa? Bunda jangan pernah merasa orang yang nyakitin gak dapat balasan. Dapat. Tapi siapa sebaik-baiknya pemberi balasan? Allah. Kalau bunda ngebalas, buat apa? Bunda kehilangan kesempatan mendapatkan pahala memaafkan. Betul? Tapi kan boleh kita ngebalas, boleh. Bunda disakitin, balas nyakitin, boleh nggak? Boleh. Syaratnya, cara kamu nyakitin balik dia harus sama dengan cara dia menyakiti kita. Bisa nggak? Enggak. Faktanya kalau balas itu pasti lebih besar. Betul? Kita disakitin, mau ngebalas, boleh?
Syaratnya apa? Harus sama. Tapi faktanya ngebalas itu sama atau lebih besar? Kalau yang kita balas lebih besar, sekarang yang zolim siapa? Padahal di awal Allah lagi ngasih kesempatan memaafkan buat kita. Kenapa kamu jadi nggak pakai pahala itu, kata Allah. Tapi berat ya, karena pahalanya surga. Kalau ringan kipas angin, kulkas 1 pintu, kerupuk. Kan kerupuk ringan kan? Benar Bu Mufid, benar. Jadi memaafkan tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Makanya izin ya, izin Bunda biasakan. Ada seorang yang setiap malam itu dikisahkan orang ini bikin malaikat sibuk nyatet pahala sedekah yang tidak terhitung. Jadi ada orang yang bikin malaikat tiap malam sibuk nyatet pahala sedekah yang sangat banyak. Diceritakan oleh Nabi kepada para sahabat yang lain. Kemudian sahabat itu nanya, ya Rasul, amalan apa yang dia punya sehingga membuat malaikat capek ngitungin pahala sedekah yang banyak dari orang itu? Maka kata Nabi, ya udah kamu tanyain aja sama orang itu, apa kebiasaannya sebelum tidur. Maka singkat cerita, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau ngikutin orang ini ke rumahnya dan pengen lihat sebelum tidur ngapain. Singkat cerita, diikutin. Ternyata yang Ibnu Umar lihat kok nggak ada bedanya. Habis sholat isya dia makan, habis makan dia tidur. Kadang habis sholat isya dia beli roti 1, dia tidur. Kalau bicara sedekah, orang-orang miskin hartanya nggak banyak, tapi kata Nabi, orang ini bikin malaikat sibuk nyatet sedekah yang begitu banyak. Apa kebiasaannya? Sampai di hari keselanjutnya Ibnu Umar nanya sama orang ini, wahai fulan, kata Nabi, engkau tuh bikin malaikat capek ngitungin sedekah setiap malam, emangnya kamu sedekah apa? Dia jawab, sedekah apa ya? Harta saya nggak banyak. Setiap malam kamu lihat aku cuma makan 1 roti. Kemarin aku beli 2 roti, 1 buat saya, 1 buat kamu. Terus sedekah apa tuh yang banyak dari saya, yang bikin malaikat bisa menghitung begitu luar biasa sedekah kamu? Kata Ibnu Umar, coba ingat-ingat apa kebiasaan kamu sebelum tidur. Masya Allah, ternyata orang ini punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Sebelum tidur dia selalu berbisik kepada Allah. Apa bisikannya? Ya Allah, aku maafkan semua orang yang pernah menyakitiku, baik orang yang aku tahu menyakitiku ataupun orang yang aku tidak tahu kalau dia menyakitiku. Sampai dikisahkan dalam riwayat yang lain, orang ini orangnya masih hidup tapi sendal jepitnya sudah sampai di surga. Masya Allah. Apa amalannya? Memaafkan. Tapi berat Ustadz, karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kerupuk tadi, kipas angin. Iya, cukup sekian dan terima kasih. Jadi memaafkan itu luar biasa Ustadz, tapi berat ini semua. Iya, maka M yang keempat, mendoakan. Disempurnakan dengan apa? Doa. Karena yang bikin kita bisa nerima siapa? Allah. Yang bisa bikin kita muhasabah diri siapa? Allah. Yang bikin kita bisa memaafkan siapa? Allah. Yang menggenggam hati siapa? Dosa gue ya. Coba buka Bunda terakhir surat Toha
ayat 124. Pentingnya mendekat kepada Allah dan pentingnya agar bunda tidak ingkar dengan peringatan dari Allah. Jadi luka itu anggap aja peringatan dari Allah, agar Allah tuh pengen kita balik lagi ke Allah, kira-kira begitu. Surat apa? Toha, surat ke-20 ayat 124. Perhatikan dengan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada, dan barang siapa yang berpaling, an zikri, dari peringatanku. Berarti semua yang terjadi adalah peringatan dari Allah, ketentuan Allah, dekatnya kita ke Allah. Siapa yang berpaling dari Allah, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit tuh. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan yang buta. Bunda, kita dikasih banyak kejadian, itu adalah bagian dari peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ingkar, siapa yang gak nerima, siapa yang gak mau muhasabah, siapa yang gak mau memaafkan, padahal Allah berikan banyak kejadian, malah kemudian kau menyalahkan keadaan, apa yang terjadi? Fa innalahu ma'isyatan donka, engkau akan dihimpun dengan hati yang sempit. Betul? Tapi ketika bunda mengembalikan semuanya kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuknya. Maka apa jawabannya? Doa. Yang genggam hati kita siapa? Allah. Yang menghimpun hati kita siapa? Allah. Yang mengendalikan hati kita siapa? Allah. Yang punya hati kita siapa? Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan menyebut nama Allah hatimu akan semakin tenang. Maka tolong tulis, ada 2 doa. Mudah-mudahan 2 doa ini bisa menyembuhkan luka di masa lalu dan bisa membuat bunda lebih semangat menjalani hari ini, dan insya Allah ke depan bisa mendapatkan kebaikan. Doa yang pertama, doa agar minta ditetapkan di jalan rahmat Allah, di jalan hidayah Allah. Doanya ada di surat Ali Imran ayat 8. Surat apa? Ali Imran ayat 8. Yang kedua, doa agar kita ditunjukkan jalan keluar yang baik dari setiap kesulitan yang sedang kita hadapi, agar kita ditunjukkan obat terbaik atas setiap luka yang pernah menyakiti. Doanya ada di surat Al-Kahfi ayat 10. Surat apa? Al-Kahfi ayat 10. Doa yang pertama agar kita ditetapkan di jalan agama Allah, agar enggak dicondongkan dalam keburukan. Surat apa? Ali Imran ayat 8. Dan yang kedua, doa agar ditunjukkan jalan keluar dari kesulitan dan obat dari sesuatu yang menyakiti kita. Surat Al-Kahfi ayat 10. Kita baca sama-sama boleh? Ahilman sekali, bunda teteh sayang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa yang kedua, Rabbana atina min lazunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amalkan doa itu, selipkan doanya setelah selesai sholat. Semoga sebuah luka yang pernah ada Allah berikan kesembuhannya.
Semua kesulitan yang pernah hadir Allah tunjukkan jalan keluarnya, dan semoga kita semua diistiqomahkan dalam kebaikan dan ketaatan. 4N agar kita belajar menyembuhkan luka. M yang pertama menerima, M yang kedua muhasabah, M yang ketiga memaafkan, M yang keempat mendoakan. Bisa kita amalkan? Sedih boleh, yang tidak boleh berlebihan dalam kesedihan. Gelisah boleh, yang tidak boleh berlebihan dalam kegelisahan. Kenapa Ustadz? Kalau berlebihan dalam kesedihan, kamu tak punya waktu untuk mendekat taat kepada Allah dalam ketenangan. Yuk belajar menyembuhkan luka agar Allah tanamkan banyak rasa manis setelah luka yang pernah kita dapatkan. Mudah-mudahan bermanfaat hari ini.